Bismillah, selamat datang di podcast Berobat, obrolan seputar obat-obatan bersama saya, Sahrul Madan APT. Berobat, obrolan seputar obat-obatan. Kali ini saya mau cerita tentang seorang lelaki yang melompat ke sumur karena pengaruh obat-obatan. Kenapa dia melompat ke sumur? Ya, dan obat-obat apa saja yang dia konsumsi sehingga membuat dia melakukan hal tersebut. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari kisah ini. Jadi suatu ketika kami itu nongkrong ya sama teman-teman untuk saling mendukung ya, saling berdiskusi terkait banyak hal, terkait ibadah, terkait planning ke depannya, terkait usaha dan lain sebagainya. Sampailah pada suatu titik ya, kami cerita terkait masa lalu. Jadi teman saya ini cerita bahwa masa lalunya itu termasuk masa-masa yang kelam ya, dimana mereka itu suka minum-minuman dan kami juga tahu bahwa memang masa lalunya seperti itu. Jadi dia cerita pengalamannya dan alhamdulillah saat ini dia sudah bertobat ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga dia di dalam ketaatan kepadanya. Jadi katanya dulu itu mereka sering nongkrong sama teman-teman ya untuk minum minuman keras. Tidak hanya minum minuman keras saja, tetapi katanya lebih menantang kalau ditambahi dengan obat-obatan. Ya. Dan katanya dulu itu kalau mereka awal-awal itu cuman sekitar 3 butir, 4 butir saja yang dia tambahkan di dalam minuman kerasnya. Tetapi lama kelamaan tabletnya itu atau obatnya itu mereka tingkatkan dosisnya. Yang tadinya 4 butir bisa saja mereka tambahkan sampai sekitar 7 atau 8 butir lebih, bahkan bisa lebih. Itu untuk mendapatkan sensasi dari obat tersebut. Kalau kita coba cari tahu dari sisi farmasi bahwa penambahan tablet atau penambahan obat ini itu disebut dengan efek toleransi. Jadi mungkin di awal dia merasa cukup dengan 4 butir, sudah merasakan efek euforia, halusinasi dan lain sebagainya, tetapi lama kelamaan obatnya tersebut harus dia tingkatkan dosisnya karena dosis 4 butir tersebut sudah tidak berefek. Jadi dia harus tambah menjadi 8 butir, 9 butir, 10 butir lebih malah untuk mendapatkan efek yang dia inginkan. Inilah yang disebut dengan toleransi, efek toleransi. Apa problemnya? Apa efek sampingnya? Otomatis dia akan mengalami keracunan atau overdosis yang bisa menyebabkan gangguan pada ginjalnya yang paling utama atau pada hatinya, karena obat-obat tersebut akan melalui ginjal atau hati untuk diaktifasi atau untuk dikeluarkan dari tubuh. Otomatis akan merusak ginjalnya dan merusak hatinya. Jadi katanya saat itu mereka mengkonsumsi minuman keras bersama dengan obat tersebut dan mereka tingkatkan dosisnya sampai 8 butir lebih ya, kira-kira seperti itu. Jadi setelah mereka mengkonsumsi obat tersebut maka muncullah efek euforia, halusinasi dan lain sebagainya. Problemnya adalah setelah mereka minum minuman itu dia pulang ke rumah ya, dan bertemulah dengan orang tuanya, bertemu dengan bapaknya. Tidak terima dimarahi, dia kemudian berkelahi dengan orang tuanya, berkelahi dengan bapaknya. Bayangkan ya, bagaimana efek penyalahgunaan obat ini tidak hanya mengganggu psikisnya, fisiknya, tubuhnya, ginjalnya, hatinya, tidak hanya merusak itu semua, tetapi juga merusak pikiran, merusak mentalnya. Sampai-sampai dia berkelahi sama ayah kandungnya. Itu adalah problem yang sangat luar biasa. Untung saat itu dia frustasi karena mungkin dia merasa kurang enak atau tidak nyaman. Kenapa dia, sisi manusianya muncul, kenapa dia bertengkar atau berkelahi sama ayahnya. Akhirnya dia melihat sumur di sampingnya dan seketika dia tanpa berpikir, ya namanya juga masih terpengaruh obat-obatan,
dia kemudian melompat ke sumur tersebut. Sumurnya cukup dalam ya. Kalau sekarang kita lihat itu ya lumayan dalam sumurnya. Dia lompat, tak. Untung air sumurnya itu tidak dalam ya. Kalau dalam mungkin, waduh, dia bisa saja tenggelam di sana, mati ya, tidak bisa kita ketemu sekarang. Tapi untung air kolamnya tidak dalam, tetapi tiba di bawah efek halusinasinya itu masih ada, efek obatnya itu masih ada ya, sehingga singkat cerita tiba-tiba dia sudah berada di rumahnya kembali ketika dia sadar ya. Jadi coba kita bayangkan ya, pengaruh obat-obatan tersebut sangat luar biasa. Dan obat-obat tersebut itu dulu dia itu dijual bebas dengan dosis tunggal ya. Dosisnya itu dosis tunggal dextromethorphan HBr. Mungkin pernah dengar. Dosis tunggal sekarang sudah ditarik di peredaran. Dosis tunggalnya sudah tidak dibolehkan lagi oleh BPOM untuk beredar dosis tunggal. Sekarang itu yang ada itu dosis yang kombinasi ya. Dextromethorphan HBr ini ada di beberapa obat batuk ya, dikombinasi dengan obat yang lain. Dan sampai sekarang masih jadi primadona juga. Saya sering itu mendapatkan orang yang sama setiap hari datang ke apotek untuk beli obat tersebut. Olehnya itu setiap kali dia datang ya, saya tinggal bilang saja obatnya habis atau kosong, karena saya tahu bahwa dia akan menggunakannya untuk disalahgunakan. Jangan sampai dia seperti kasus teman saya ini, masih muda ya. Jangan sampai setelah dia besar nanti, tua nanti ya dia setengah mati karena ginjal atau hatinya rusak, atau dia bisa melakukan hal-hal yang berbahaya lainnya untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain. Jadi obat yang dikonsumsi itu adalah dextromethorphan HBr. Apa pelajaran yang bisa kita ambil di sini? Bahwa pertama, tentunya obat tersebut tidak mungkin keluar kalau misalnya penjaga apotek itu adalah apoteker atau tenaga teknik kefarmasian yang paham dan tujuannya memang untuk membantu pasien mengobati dirinya, bukan untuk merusak dirinya. Jadi sebaiknya petugas apotek itu bisa menilai kira-kira orang ini pantas tidak mendapatkan obat yang mengandung dextromethorphan HBr tersebut atau tidak. Kalau tidak pantas sebaiknya jangan diberi, apalagi kalau misalnya dia sudah datang berulang ya, sudah indikasi. Kemudian yang kedua, hindari penyalahgunaan obat, karena tidak hanya merusak ginjal, merusak hati, dia juga bisa merusak psikologi kita, bisa merusak mental kita, bisa membahayakan orang lain. Jadi harus kita hindari. Kemudian yang ketiga, gunakan obat dengan bijak ya. Oke, semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa follow akun kami, IG, Facebook, YouTube Sahrul Madan APT untuk update informasi yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brobat, obrolan seputar obat-obatan.